Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dimanapun kita berada, salam sehat untuk kita semuanya. Kembali kita bertemu pada pagi hari ini, di mana kita akan beribadah bersama terlebih dahulu kepada Tuhan untuk melanjutkan aktivitas kita sepanjang satu hari ini. Saudara-saudaraku, mari kita bernyanyi bagi Tuhan dari buku NDHKBP nomor 565 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari kita berdoa. Hormat dan pujian kami persembahkan hanya kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga. Karena Tuhan masih memberikan nafas kehidupan buat kami hingga pada pagi hari yang cerah ini. Kami kembali akan menerima firman-Mu. Adalah firman-Mu Tuhan yang memperbaharui hati dan iman kami sepanjang hidup kami. Berfirman Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada, renungan buat kita pada pagi hari ini di hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sesuatu yang menarik jika berbicara tentang dosa, tetapi tidak bisa kita pungkiri juga ada sebagian orang yang tidak suka pembicaraan tentang dosa. Karena dosa ini adalah salah satu bagian yang sangat sensitif dalam kehidupan kita manusia. Saudara,
jika kita melihat dan kita menyadari bahwa di kolong langit ini tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Semua telah jatuh ke dalam dosa. Karena sebenarnya memang kita dilahirkan dalam keadaan berdosa. Itulah sebabnya kita sangat membutuhkan, kita sangat memerlukan anugerah yang daripada Tuhan Allah Bapa kita, supaya kita berkenan kepadanya, supaya kita layak di hadapan Allah Bapa. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Itulah kalimat yang boleh kita baca dari renungan kita. Bapak Ibu, kata kain dalam bahasa Ibrani-nya adalah bekits, artinya pakaian dalam. Kata kain dalam konteks ini yaitu menunjukkan pakaian dalam manusia. Kain kotor, pakaian bernoda, menggambarkan perbuatan terbaik orang yang bersalah. Gambaran perbuatan terbaik orang yang salah, yang bersalah. Kata kotor menunjuk kepada citra diri atau gambaran manusia yang begitu tidak layak di hadapan Allah. Jadi kain kotor memberikan pengertian bagi kita, yaitu bahwa kesalehan kita, kesungguhan hati kita, kebaikan kita, kesucian kita, kepandaian kita, kemahiran kita, kepatuhan kita, ketaatan kita, dan lain sebagainya, itu semua hanya seperti kain dalaman manusia yang begitu najis, begitu kotor, dan begitu tidak layak di hadapan Allah Bapa. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, perbuatan baik atau ritual kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah tanpa iman yang tulus dan tanpa ketaatan sepenuh hati. Tuhan menolak korban bakaran bangsa Israel, karena korban itu adalah penghinaan terhadap Tuhan. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena nyatanya perbuatan mereka hanyalah menindas orang-orang lemah, orang-orang miskin. Kesalehan mereka adalah kain yang kotor. Karena itu semuanya tidak benar. Sama seperti asap kabut yang menutupi kefasikan dan ketidaktaatan bangsa itu sendiri. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, seorang penulis, Agus Bianto, dalam kutipannya mengatakan, perbuatan baik yang sejati harus dilakukan bersumber daripada Tuhan. Banyak orang yang melakukan kebaikan, beramal, bahkan sampai mengorbankan diri menolong orang lain, tapi itu hanya untuk menutupi kefasikan dan menutupi segala kejahatan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, kebaikan yang berkenan kepada Allah haruslah bersumber dari Allah Bapa, sehingga itu menjadi berkat bagi kita, bagi keluarga kita, dan kepada semua orang di sekitar kita. Kita boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
semuanya. Maka dari itu, Tuhanlah yang selalu memberikan anugerahnya kepada kita, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, agar kita semakin layak di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Apapun aktivitas kita satu hari ini, mari serahkan kepada Tuhan, minta tuntunan dari Tuhan, supaya Tuhan menjaga kita dan Tuhan melawat kita dalam setiap aktivitas kita, sehingga itu berkenan bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami buat firman yang boleh kami dengar bersama pada pagi hari ini. Kami sadar ya Tuhan, bahwa hidup kami penuh dengan dosa. Hidup kami seperti kain kotor di hadapan Tuhan yang najis. Tetapi kami layak menjadi anak-anak Tuhan karena anugerah pengampunan yang telah Tuhan nyatakan kepada kami. Berkenanlah Engkau ya Tuhan atas kehidupan kami. Berkenanlah Engkau Tuhan atas segala kegiatan aktivitas kami di dunia ini, sehingga nama Tuhan termuliakan dan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Lingkupi hidup kami, nyatakan kasih-Mu selalu Tuhan dalam kehidupan kami. Orang-orang yang kami kasihi, jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, mari Tuhan yang menjagai mereka, menolong mereka, dan selalu melindungi mereka dalam aktivitas mereka yang Tuhan percayakan kepada mereka. Inilah doa kami, ampuni kami dari setiap pelanggaran kami, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi kembali dari buku NDHKBP nomor 686, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Mari kita akhiri ibadah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Kiranya anugerah yang daripada Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, salam dari kota Surabaya.